Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya anak. Ya. Karena segala sesuatu yang diawali dengan doa itu akan berjalan dengan lancar. Amin. Oke. Sebelum belajar, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita ingin dulu ya untuk melatih fokus kita untuk supaya semuanya fokus dalam belajar. Oke. Tepuk fokus. Jadi fokus itu gini. Tepuk fokus. Mengingat, mendengar, melihat, fokus. Oke? Sudah tahu semuanya? Sudah, Bu. Oke, 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, sudah fokus semuanya, fokus ya. Ya, Bu. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Tidak. Jadi hari ini kita akan belajar membaca. Di sini apakah ada yang sudah membaca? Saya. Putri, Indah, Angel, kenapa yang sudah membaca? Tidak ada cek yang baik. Kapan Putri terakhir membaca? 2 hari yang lalu, Bu. Oke. Buku apa yang Putri baca? Tentang bawang merah. Bawang merah. Kemudian Indah, kapan Indah terakhir membaca? 2 minggu, Bu. 2 minggu. Apa terakhir yang Indah baca, Indah? Buku Paling Pundang, Bu. Paling Pundang. Oke. Jadi membaca itu sangat penting ya untuk kita semua, apalagi kita adalah seorang pelajar atau siswa. Membaca itu sangat penting untuk kita semua. Selain untuk menambah pengetahuan, membaca juga bisa meningkatkan kemampuan berpikir, melatih imajinasi, menambah kosakata, dan melatih kemampuan membaca dan menulis. Nah, di sini ada yang tahu cerita tentang Melih Kundang? Oke, dalam cerita Melih Kundang itu apa kira-kira pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita Melih Kundang? Ada yang tahu? Tidak boleh durhaka. Anggi apa Anggi? Tidak boleh durhaka kepada orang tua. Ya, tidak boleh durhaka kepada orang tua. Harus nurut dan berbakti kepada orang tua. Oke, benar ya. Oke, di sini Ibu sudah menyediakan beberapa buku bacaan. Nah, buku bacaan itu terbagi menjadi 2, yaitu buku cerita fiksi dan cerita non-fiksi. Untuk hari ini Ibu sudah membawa buku cerita fiksi. Jadi cerita fiksi itu adalah buku termasuk cerita, dongeng, novel. Sedangkan buku cerita non-fiksi itu seperti buku pengetahuan, buku sejarah, dan buku pengetahuan lainnya. Oke, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Untuk kelompok pertama di bagian depan barisan Angel dan Putri, kemudian untuk kelompok kedua barisan di belakang Anggi dan Indah. Oke, silakan untuk kelompok 1, perwakilan dari kelompok 1 atau bisa maju dua-duanya memilih buku cerita yang akan kalian baca hari ini. Oke, silakan Angel maju memilih buku cerita. Oke, kelompok 1 silakan maju. Silakan kelompok 2 untuk maju mengambil buku
Selesai ngobrol gimana? Udah tuh. Oke. Sekarang siapa perwakilan kelompok satu yang akan baik membacakan kembali atau memberikan membacakan pesan moral dari buku yang telah saya baca? Silakan Putri Lek. Ya, saya. Pesan moral yang sudah saya baca itu janganlah berbuat jahat kepada teman-teman atau orang-orang yang ada di sekitar karena itu bisa dapat membantu kita dalam kesulitan, Bu. Ya. Buku apa yang dibaca? Buku tentang janganlah kamu menyakiti hati teman-teman kamu. Oke. Tepuk tangan dulu untuk Putri. Oke, terima kasih Putri. Silakan dulu. Oke, selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 siapa yang akan maju membacakan pesan moral dari buku cerita yang kedua? Oke, silakan Indah. Buku apa yang Indah baca? Buku hewan binatang, Bu. Oke, silakan dibaca Indah. Ibu, pesan moralnya adalah pesan moralnya yaitu hewan adalah makhluk hidup. Kita juga harus menghargai hewan karena mereka juga adalah makhluk hidup. Terima kasih, Bu. Ya, jadi tentang dulu kita. Jadi buku yang dibaca tentang hewan atau binatang. Nah, sangat tepat yang dikatakan Indah tadi, kita tidak boleh menyepelekan hewan karena hewan juga salah satu makhluk hidup yang bisa berdampingan dengan manusia. Selanjutnya, Ibu akan membagikan lembar yang akan kalian isi masing-masing kelompok satu ya. Jadi di situ tertulis nomor 1, jelaskan mengapa membaca itu penting bagi kita semua. Nanti jawab sama teman kelompoknya ya. Kemudian yang kedua, sebutkan berapa jenis buku yang menarik untuk kalian baca. Kemudian yang ketiga, ceritakan tentang buku favorit dan mengapa kalian menyukai buku tersebut. Kemudian yang terakhir, buatlah daftar buku bacaan yang akan kalian baca selanjutnya. Itu kalian bisa kerjakan di rumah ya anak. Ya, Bu. Oke, jadi sudah paham hari ini pembelajaran kita hari ini? Paham, Bu. Oke, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dalam pembelajaran hari ini yaitu setiap buku bacaan, setiap buku yang kita baca itu memiliki pesan atau makna tersendiri. Baik itu buku bacaan cerita, buku dongeng, buku pelajaran itu memiliki makna yang berbeda dan memiliki jadi Ibu harap anak-anak semua tambah rajin membaca di rumah, sering-sering membaca buku, jangan bosan-bosan membaca buku. Kalau ada waktu luang, usahakan anak-anak membaca buku di rumah ya. Ya, Bu. Oke, sebelum kita pulang, kita menyanyi terlebih dahulu ya. Ada yang tahu lagu Garuda Pancasila?